Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang pada teman-teman di jurusan Gizi. Oke. Untuk absen di chat ya. Kalau di sana kan sudah lebih ya, kalau di yang di Google Form di chat aja seperti biasa lah. Tulis A, tergantung kelasnya ya, terus nomor absen, NPM dan nama lengkap. Oke, jadi sebenarnya ini kan minggu-minggu UTS ya. Namun di Gizi diagendakan oleh jurusan minggu kedua ya, atau minggu besok. Sebenarnya saya ke Anda memberikan eh, pilihan ya, kalau sekarang mau langsung ujian, mau nggak hari ini? Ya kalaupun perlu pembahasan ya nggak apa-apa. Kita pembahasan dulu ya. Namun yang diutamakan bab 3 ya, karena bab 3 belum dibahas sama sekali, baru disampaikan saja dan baru disimak oleh Anda. Oke, ini sudah 71, kurang lebih ada beberapa orang lagi yang belum bergabung. Oke, bab 3 ini tentang dasar negara. Untuk memahami Pancasila sebagai dasar negara ini ada dua hal ya yang harus kita pahami. Ya, bab 3 atau dalam buku Pancasila, dalam materi Pancasila sampai nanti UTS, sampai nanti UAS ya, sampai bab 7, sampai bab 6, itu terkait dengan bagaimana implementasi ataupun realisasi dari Pancasila ya. Ada dua sebenarnya implementasi dari Pancasila itu. Yang pertama adalah realisasi atau implementasi secara objektif ya. Dan yang kedua secara subjektif. Nah, secara objektif ini Pancasila di bab 3 dibahasnya, yaitu sebagai dasar negara. Dan juga Pancasila berkedudukan sebagai sumber dari segala sumber hukum. Itu ya yang secara objektif. Sementara yang secara subjektif ini nanti bab-bab selanjutnya setelah UTS ya, menjelang UAS, sebagai ideologi, sebagai falsafah, sebagai pandangan hidup. Makanya nanti ada bab etika politik ya, sistem etika, bab sistem filsafat dan ideologi. Itu kurang lebih ya. Bahkan nanti di akhir ada landasan pengembangan iptek ya, sebagai bagaimana kita mengintegrasikan ya, antara Pancasila dengan bidang keilmuan masing-masing ya. Oke, itu. Nah, secara objektif Pancasila sebagai dasar negara itu dibagaimanakan dan oleh siapa yang membagaimanakannya? Ada yang bisa jawab? Bentar dulu ya. Oke, saya ulangi. Pancasila sebagai dasar negara itu siapa yang bisa melaksanakannya atau siapa yang paling bertanggung jawab untuk melaksanakan Pancasila sebagai dasar negara itu? Sambil Anda pahami juga ya bahwa uraian materi ini anggaplah sebagai kisi-kisi ya. Karena untuk materi Pancasila itu selain dari tentunya tugas-tugas ataupun teori-teori dalam buku, dalam pembahasan juga dalam analisis ya. Anda diharapkan memiliki kemampuan menganalisis gitu ya. Ya, uraian-uraian yang saya uraikan dalam pembahasan tentunya kalau berbicara analisis. Oke, saya kembali memberikan pertanyaan ya, biar Anda bisa terlibat aktif juga di pendalaman materi ini ataupun di pembahasan bab 3 ini. Sebenarnya siapa yang bisa melaksanakan, yang harus melaksanakan Pancasila sebagai dasar negara itu? Halo?
Ini pekerjaan siapa gitu? Atau tanggung jawab siapa? Pemerintah, Pak. Seperti biasa ya, kalau mau bertanya, mau menjawab atau bertanya, mau berbicara, sebutkan nomor kaos kaki. Izin menjawab, Pak. Siapa? Ladia dari kelas B, NPM 047. Kelas apa? Kelas B. Iya, Siapa namanya? Ladia. Dia Cinta Bella. Bukan, Ladia Hernisa. Oke. Coba jelaskan. Yang bertanggung jawab dalam Pancasila pemerintah, Pak. Karena pemerintah sendiri yang membuatnya. Pemerintah sendiri membuatnya. Tapi semua warga negara juga bertanggung jawab sih sebenarnya. Nah, ini harus jelas. Apakah pemerintah atau semuanya? Kalau untuk sebagai dasar negara. Coba kalau pemerintah itu dibuatkan apa oleh pemerintah? Pancasila itu. Dijadikan seblak misalnya. Dijadikan aturan. Untuk Lalu bagaimana aturannya itu? Harus bagaimana? Aturannya harus adil. Adil menurut siapa? Adil bagi semuanya. Adil menurut siapa? Menurut semua warga. Masyarakat. Kalau semua warganya ingin meminta keadilan, bagaimana? Kan ada pasal-pasalnya, ada hukum-hukumnya gitu. Pasal-pasal hukum dari mana itu berasal? Ada pasal-pasal, ada hukum-hukum itu? Dibuat oleh pemerintah lagi. Oke, itu jawabannya tidak salah, tapi terlalu spesifik ya, kurang tinggi gitu jawabannya. Betul ya, pemerintah terlalu general, terlalu spesifik. Coba ada yang bisa membantu? Bahasanya mungkin bukan pemerintah ya, kalau ini kan dasar negara. Dasar untuk negara. Tadi betul ya, dibuat aturan. Dari mana asalnya aturan itu? Ini ingat, ini bab 2 juga kan kita membahas tentang bagaimana ya negara itu merdeka harus punya dasar ya. Stat fundamental norm. Ini dibagaimanakan agar dasar negara itu yang kita sebut Pancasila itu bisa dilaksanakan ya, secara objektif. Begitu. Oke, silakan coba. Selain Ladia ada lagi? Nisa, Cynthia di sini ya. Zahra Safira, Nida, Napadia, Chanul Fikri, Dilim, Halimah, Anissa yang off cam ya, Raihani, Fitriani, Arin, Mutia, Anissa, Juliandri, Juliana, Dita. Apa buktinya kalau Pancasila itu sebagai dasar negara? Izin menjawab, Pak. Siapa? Nama saya Sinta Natalia dengan NPM 214102001. Dari kelas? Dari kelas A, Pak. Oke, Sinta Natalia. Izin menjawab, Pak. Kalau untuk bukti Pancasila sebagai dasar negara ini, karena Pancasila terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, jadi apapun yang tercantum dalam pembukaan akan menjadi dasar bagi negara. Karena setiap pembukaan Undang-Undang Dasar di Indonesia atau di negara manapun merupakan norma dasar atau kaidah fundamental norm. Jadi karena juga si Undang-Undang Dasar ini telah memenuhi syarat-syarat sebagai fundamental norm. Oke. So, coba kalau menegaskan jawaban pertanyaan tadi, Sinta, itu dibagaimanakan dasar negara ini?
Kalau sebagai dasar negara. Dan siapa yang berkewajiban melaksanakan ini? Coba biar tegas jawabannya ya. Kan objektif, ini kan sebagai realisasi objektif kalau sebagai dasar negara. Ini oleh siapa dan dibagaimanakan cara melaksanakannya? Agar kita ini dapat mengetahui sebenarnya Pancasila itu apa gitu ya. Dan manfaatnya atau faedahnya ke kita itu bagaimana juga harus jelas gitu kan. Biar kita bisa menganalisis, bisa menelaah ya, sebenarnya Pancasila ini dilaksanakan atau tidak gitu kan. Jalan atau tidak. Tadi jawaban dari Ladia kurang yakin gitu ya. Bukan salah tapi kurang yakin. Biar kita ini hakul yakin gitu ya. Bahwa sebagai dasar negara ini ya harus begini Pancasila itu. Tidak boleh begitu. Cuma ada yang bisa meyakinkan nggak? Atau dari uraian saya yang udah saya upload yang 11 menit itu, ada yang bisa menyimpulkan, memahami nggak itu? Maksud saya di sana itu. Apakah hanya tanggung jawab pemerintah? Atau semua warga negara pun bisa melaksanakan Pancasila sebagai dasar negara? Ya, tentunya. Coba, ada yang bisa? Kalau sebagai warga negara kita itu bagaimana cara melaksanakannya, cara mengimplementasikannya, cara merealisasikannya? Apa yang harus kita buat? Sementara kalau itu pemerintah, apa juga harus dibuat oleh pemerintah agar Pancasila ini benar sebagai dasar negara? Mungkin bahasanya bukan pemerintah toh ya, tapi penyelenggara negara. Karena kalau pemerintah saja itu bisa satu pihak, yaitu eksekutif. Itu pemerintah dalam bahasa ilmu politik, pemerintah itu adalah eksekutif. Presiden ya. Dan ya pelaksana eksekutif, itu pemerintah. Sementara kalau penyelenggara negara itu termasuk lembaga-lembaga yang lainnya. Bisa eksekutifnya, bisa legislatifnya, bisa yudikatifnya. Nah, ini yang saya ingin maksud, apakah sebagai dasar negara itu siapa yang harus berperanan penting ya? Khusus bab 3 ini ya. Coba menurut Safina itu kira-kira menurut harus siapa? Pemerintah atau semuanya? Atau warga negara atau kedua-duanya? Izin menjawab Pak, kalau menurut saya Pancasila sebagai dasar negara itu harus dijalankan oleh seluruh warga negara dengan cara mengamalkan nilai-nilai Pancasila itu dalam kehidupan Oke, sehari-hari. kamu seluruh warga negara. Oke, terima kasih. Atika, menurut kamu? Menurut saya Pancasila sebagai dasar negara itu jadi penyelenggara negara dalam menyelenggarakan negaranya itu harus berdasarkan Pancasila dan Tanggung jawab siapa yang jelasnya? Tanggung jawab seluruh rakyat Indonesia. Seluruh rakyat. Oke, seluruh sama lah. Siti. Paujiah, Siti Paujiah. Menurut saya semua warga negara karena pemerintah pun sama termasuk warga negara Indonesia. Oke, Jihan. Alfiah, semua warga negara. Jawabannya itu ya. Seluruh warga negara. Seluruh warga negara. Ataya. Sama Bapak, saya juga berpendapat kepada seluruh warga negara. Dwi Nisa.
Nafa, Aulia. Bagi yang sambil baca-baca yang beda silahkan ya. Ada yang beda nggak? Coba. Astri Julfa. Kalau menurut saya, Pak, itu sebagai, maksudnya tugas dari penyelenggara negara seperti badan-badan yang di bawah pemerintahan, karena Pancasila sebagai dasar negara itu kan artinya Pancasila memiliki arti menjadi pedoman dalam penyelenggaraan segala norma-norma hukum dan negara. Nah, dalam norma-norma dan hukum dan negara itu kan hanya bisa dibentuk oleh penyelenggara negara seperti pemerintah dan lain-lainnya. Oke, ada yang setuju dengan Astri Julfa? Coba ada yang setuju? Tadi teman-temannya semuanya katanya bisa. Tapi Astri Julfa hanya penyelenggara negara. Gina coba. Gina Listiana, Nashwa Akila. Hadir ini. Adinda Anggun. Kamu setuju siapa? Bingung. Disi Astriani. Disi. Malah ngumpet. Saya ditanya malah ngumpet. Rosa Pasawanti. Menurut saya, semua warga negara akan tetapi penyelenggara Nggak negara ada akan lebih tetapi, jelas, bertanggung harus jawab. jelas. Ini kan objektif, ya. Kamu semuanya, kalau misalnya akan tetapi berarti semuanya, begitu ya. Atau hanya pihak satu pihak saja? Semua warga negara, Pak. Oke, semua. Anissa, udah tadi ya, agak nama. Udah belum Anissa? Tadi udah ya. Salma. Coba ada yang setuju dengan ungkapan dari siapa yang terakhir tuh? Dengan Astri, ada yang setuju tidak? Bahwa penyelenggara negara. Coba sambil baca aja bukunya ya. Sambil baca referensinya. Nanti kalau Anda nggak bisa, kalau salah keliru, menjawab nanti di ujian bagaimana gitu kan, harus jelas. Rosina Ajahra, coba bisa setuju mana? Nisa Sintia, Nida, Isanul Fikri, Anissa Febriani, Raihani, Arin, Endita, Tanti, Sela, Lulu, Putri, Safa, Anissa, Meriana Ajahra, Siti Rahmah. Kamu setuju yang mana? Ini harus jelas dulu ya, harus. Menurut saya dulu. Seluruh warga negara, Pak. Seluruh warga negara. Muhammad Lutfi. Seluruh warga negara, Pak. Yasmin. Seluruh warga negara, Pak. Fitriani. Desiaranwati. Ya, Fitriani Desti. Semua warga negara, Pak. Zahra Safira. Semua warga negara, Pak. Semua. Safa Kamila. Seluruh warga negara, Pak. Dita. Semua warga negara, Pak. Wafi. Seluruh warga negara, Pak. Ariana. Semua warga negara, Pak. Indi Fitriani.
Bapak Arin izin coba jawab. Silakan. Menurut saya, keduanya juga berperan, namun memiliki peran yang berbeda bagi penyelenggara negara dalam melakukan membuat kebijakan atau peraturan-peraturan tersebut harus sesuai dengan Pancasila sebagai pedoman. Nah, untuk Kalau kita warga mah negara, kalau kita mah nggak perlu gitu kalau pemerintah mah. Kalau warga negara mah nggak perlu berpedoman. bagi kita sebagai warga negaranya, bagaimana cara kita melakukan aturan tersebut atau pedoman tersebut harus sesuai dengan Pancasila. Itu objektif subjektif. Ini kan berbicara sebagai dasar negara itu objektif ya. Yang ini siapa yang paling bertanggung jawab ya, menjadikan ini sebagai dasar negara. Dibagaimanakan yang objektif ini? Kalau ini kan jelas ya di awal bahwa bab 3 ini dikatakan bahwa Pancasila sebagai dasar negara itu sebagai pedoman untuk para penyelenggara negara. Lalu bagaimana penyelenggara itu membuat aturan? Makanya di bawah ini ya, kalau misalnya ini sebagai stat fundamental norm gitu ya, Pancasila sebagai dasar negara, di sini ada dalam pembukaan, maka di sini ada undang-undang dasar. Apakah Anda bisa membuat undang-undang dasar sebagai warga negara? Bisa nggak? Di bawahnya ini TAP MPR. Siapa yang bisa membuat TAP MPR? Apakah tukang beca membuat TAP MPR? Di sini ada undang-undang. Di sini ada peraturan pemerintah, ya. Pengganti undang-undang, Perpu. Di sini ada Perpres, ya, atau PP dulu. Di sini ada Perpres, peraturan presiden. Apakah yang membuat peraturan presiden itu siapa? Apakah tukang dagang buat peraturan presiden? Ya presiden. Membuat undang-undang ini siapa? DPR, presiden. Di sini ya, ini MPR, ini pemerintah, DPR dan presiden, DPR dan presiden. Di sini ada juga pemerintah, ada Perda. Di sini ada juga Perda kota, Perda kabupaten. Nah, dasarnya apa mereka buat? Ya ini. Pancasila dasarnya. Coba jadi intinya apa coba kalau begitu? Siapa yang paling bertanggung jawab? Yang bisa melaksanakan Pancasila sebagai dasar negara? Kalau begitu. Siapa? Ada yang bisa mempertegas? Ini kan objektif ya. Nah, ini kan jelas. Apakah yang membuat ini masyarakat, manusia biasa, orang biasa, yang membuat pasal-pasal? Ya. Coba kalau begitu, apa jawabannya Pak? Yang tegas. Siapa yang bisa bertanggung jawab? Penyelenggara negara, Pak. Penyelenggara negara. Jadi ada atau tidaknya Pancasila itu secara objektif ya, ketika pemerintah, bahasanya mungkin bisa pemerintah, siapapun itu yang sekarang mengurus negara, benar nggak membuat aturan itu berdasar pada dasar negaranya? Coba di sini siapa yang menolak, siapa yang keberatan dengan Pancasila? Dari 5 sila itu, atau dalam isi pembukaan itu, semuanya itu sebuah norma yang baik untuk bangsa Indonesia, untuk negara Indonesia. Ada nggak yang menolak Pancasila? Nilai-nilainya misalnya, oh nggak adil ya. Semua orang dijamin, kecuali mungkin kalau sila pertama, kecuali orang ateis ya mungkin tidak suka sila pertama. Tapi kan persoalannya orang ateis juga itu secara norma dasar itu bertentangan dengan Pancasila ya kalau kita melihat 5 sila itu. Tapi persoalannya apakah orang ateis itu bisa dihukum nggak?
Ya, kita lihat kalau di dalam aturan-aturan di sini tidak ada hukuman bagi pelaku ateis misalnya, berarti tidak melanggar hukum orang ateis. Melanggar Pancasila oke, tapi melanggar hukum mungkin tidak. Ya. Karena baru norma, ya. Pancasila kan norma dasar. Beda antara norma dan hukum. Kalau norma itu sesuatu yang menjadi aturan tapi tidak tertulis, tapi nilai tertinggi. Orang harus penuh dengan kesadaran. Nanti ada bab etika, itulah norma nanti ya di bahasannya. Tapi kalau hukum, aturan, regulasi ya ini hukum positif yang di Indonesia ada tata urutannya dari Undang-Undang Dasar, hukum tertinggi sampai ke hukum-hukum yang di bawahnya yang paling praktis. Ya. Sila kedua, kemanusiaan. Coba ada yang keberatan dengan sila kedua? Pak, saya tuh Indonesia banget katanya. Tapi saya itu tidak suka sila kedua. Karena saya mah orangnya kejam. Tidak berperi kemanusiaan. Suka mengkhianati misalnya. Ada nggak di sini yang tidak berperi kemanusiaan? Atau sila ketiga, Anda tolak. Saya mah tidak suka persatuan. Saya mah hobinya pas saya bertengkar tiap hari. Siapapun ada orang yang ketemu saya, ajak saya gelut misalnya. Ada nggak yang suka berantem? Terus ngajak masalah terus. Saya ada teman bukan untuk diajak berteman, tapi diajak masalah, ajak gosip, diajak ngegoreng batur misalnya. Atau sila keempat saya juga tolak katanya, karena sila keempat itu saya orang tidak suka bermusyawarah lah, paling musyawarah. Penting mah rumah aing misalnya. Ada nggak yang seperti itu? Yang sukanya ya atau paling tidak ya tidak setuju dengan musyawarah. Saya setuju dengan orang-orang yang kumaha aing misalnya. Atau tidak suka keadilan, nggak perlu adil lah. Yang penting mah siapa yang kuat dialah yang bisa menguasai. Tidak perlu adilan dalam sebuah negara. Nah, patokan-patokan norma tertinggi kita itu jelas ada norma yang paling tingginya adalah ketuhanan, kemanusiaan, satuan, rakyat yang bermusyawarah sila keempat dan adil bagi semua rakyat Indonesia. Bukan adil bagi pemilih Jokowi misalnya, atau adil bagi partai koalisi, atau adil bagi asing misalnya, tapi bagi semua rakyat. Itu norma paling dasarnya. Pedoman bagi pemerintah yang berkuasa, yang sekarang sedang mengurus negara, ya kesini pedomannya, ya dalam membuat aturan apapun mereka kesini, ya. Jangan atas nama golongannya, jangan atas nama kepentingan yang menekannya, misalnya karena ada tekanan-tekanan dari asing, dari investor dan sebagainya. Tapi yang menjadi masalah kan kadang-kadang kalau yang menjadi masyarakat mungkin tidak ada yang menolak Pancasila ya, kecuali komunis ya. Karena banyak nilai-nilai dalam Pancasila tidak sesuai dengan nilai-nilai komunisme ya. Tetapi ketika misalnya ada undang-undang yang akan disahkan oleh Presiden, oleh DPR, ada demonstrasi menolak revisi Undang-Undang KPK, menolak revisi kemarin Omnibus Law ya, Undang-Undang Cipta Kerja. Itu banyak komponen warga negara yang menolak itu. Itu kenapa kau bisa ditolak gitu? Apakah memang benci pada pemerintah? Atau memang aturan itu tidak adil bagi masyarakat? Dibaca-baca kok ini undang-undang perburuhan tidak pro kaum buruh misalnya. Malah pro kaum pemilik perusahaannya, pemilik modalnya, kaum kapitalnya. Padahal dalam sila Pancasila harusnya keadilan yang diutamakan bagi semua rakyat. Jadi itu yang dimaksud dengan Pancasila sebagai dasar negara itu di situ. Berarti jangan-jangan hari ini yang tidak berpancasila itu ya pemerintah, jangan-jangan penyelenggara negara. Jadi tugas negara itu ya, tugas presiden ataupun yang mengurus negara hari ini adalah membuat aturan yang seadil-adilnya. Apa dasarnya dalam membuat aturan itu? Ya dasar negara.
Kan mereka lahir dari proses politik misalnya, dari partai politik sebagai negara demokrasi. Pemilu misalnya. Ya silakan, itu adalah pemilu itu ya hanyalah kendaraan, hanyalah sarana untuk mereka menjadi seorang pejabat publik. Tetapi setelah mereka sudah selesai dalam proses politik, baju mereka bukan lagi baju partai politik, tapi sudah menjadi negarawan. Sudah menjadi baju negara, bukan lagi baju partai. Nah, kalau mereka misalnya para pejabat publik yang sekarang ngurus negara lebih banyak pada kepentingan politik, berarti kita ini, bangsa kita hari ini itu baru bisa menciptakan politisi, ya. Belum bisa menciptakan seorang negarawan. Beda ya. Kalau negarawan mereka betul lahir dari proses politik, dari seorang Bung Karno pun seorang partai politik, seorang Pak Jokowi juga dari partai politik. Tapi apakah akan diuji ketika mereka sudah menjadi pejabat publik, apakah akan hanya melihat kepentingan politiknya saja sesuai warna partai politiknya, atau benar-benar mengurus semua elemen negara yang lainnya tanpa melihat pro atau dan kontra ya? Karena tugasnya kan dalam pembukaan juga melindungi segenap tumpah darah Indonesia kan, seluruh tumpah darah Indonesia. Itu tugasnya kan itu sebenarnya. Oke, coba sampai situ. Ada yang mau bertanya atau yang sudah bertanya mau digali lagi pertanyaannya yang sudah ditugaskan, walaupun tugasnya masih panjang sebenarnya, waktunya kan masih ada. Kurang lebih itu ya. Jadi poin-poin penting harus Anda pahami bahwa dalam memahami bab 3 ini adalah itu yang saya inginkan gitu ya. Agar kita ini bisa melihat secara objektif gitu ya. Kalau misalnya oke, kita betul semua warga negara betul bisa melaksanakan Pancasila, tapi itu subjektif. Antara memahami misalnya, oke, kita beribadah sesuai agama. Orang lain pun sudah beribadah. Ya, Pak Jokowi sebagai presiden dan sebagai individu itu bisa berbeda ya. Kalau sebagai individu mungkin Pak Jokowi bisa dianggap dia berpancasila misalnya ya. Karena dia tampak rajin ibadah kalau sila pertama mungkin kelihatan, kalau kampanye kan sering sholat misalnya kan dalam kampanyenya. Dia cukup bagus dalam komunikasi dengan masyarakat, saling berusukan. Tapi itu sebagai individu Pak Jokowi ya. Kita pun bisa kan. Kita ibadah, Anda bisa kan beribadah bebas ya, dimanapun tempat ibadahnya sesuai ajarannya. Kita bersilaturahim ke teman-teman, mengunjungi, ada pengabdian kepada masyarakat kalau mahasiswa, itu kan. Tetapi dalam hal kedudukan Pak Jokowi sebagai presiden, dia bukan lagi sebagai individu yang berperilaku ramah, berperilaku low profile terhadap warga negara, tapi konsisten nggak dalam membuat aturan. Ketika dia membuat aturan tentang undang-undang, peraturan presiden, apakah benar-benar untuk kepentingan rakyat aturannya itu atau untuk kepentingan kelompok ataupun untuk kepentingan yang lain? Kalau misalnya kok kebijakannya begini ya, pemerintahan sekarang banyak yang dirugikan masyarakat, berarti kita bisa melihat bahwa memang penyelenggara negara kita hari ini itu belum mampu berpancasila sesungguhnya. Oke, sampai situ dulu coba. Ada yang mau bertanya atau mau diperjelas pertanyaannya yang sudah ada ajukan? Saya Bapak mohon izin untuk bertanya. Siapa? Fadia Zahra. Dari kelas? Dari kelas A dengan NPM 013. Oke, apa Fadia? Berhubungan dengan penjelasan Bapak tadi, pertanyaan saya yang di YouTube itu, Bapak izin bertanya, pada masa sekarang sering muncul sebuah ungkapan bahwa Pancasila hanya dijadikan sebagai ideologi pemersatu di atas banyaknya perbedaan. Namun, fakta di lapangan terkadang kita melihat bahwa pemerintah lalai dalam memaknai intisari dari Pancasila itu sendiri, yakni ingin mensejahterakan rakyat. Ketimpangan mengenai implementasi Pancasila ini tentu menjadi sebuah PR besar bagi kita bangsa Indonesia. Pertanyaan saya, bagaimanakah tanggapan Bapak mengenai hal ini dan solusi seperti apakah
yang semestinya hadir untuk mengatasi segala problematika dalam memaknai nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Terima Ya. kasih. Terima kasih ya Pak Di atas pertanyaannya. Itu yang harus Anda pahami sebagai mahasiswa ya, atau sebagai generasi muda, atau juga sebagai warga negara Indonesia. Ya. Memaknai Pancasila secara ideologi pemersatu itu selesai sebenarnya kan dalam kesepakatan, dalam musyawarah. Ya. Sebagai cita-cita dan sebagainya. Tapi kalau melihat bagaimana, karena ini negara yang sedang yang merdeka, berdaulat, bahkan kalau Anda lihat kembali memaknai makna kemerdekaan secara hukum kan berlakunya hukum nasional ya. Nah, hukum itu kan punya sumbernya kayak lagi ya. Yaitu punya dasarnya, yaitu katakanlah Pancasila yang sesuai kesepakatan waktu kita berdiri menjadi sebuah negara merdeka itu. Nah, yang namanya penyelenggara negara itu kan tugasnya beda-beda. Ya. Presiden sebagai lembaga eksekutif ya, DPR sebagai legislatif, yudikatifnya juga lembaga-lembaga kehakiman ya. Bahkan juga presiden dibantu oleh para bawahannya ya, para pembantunya, menteri, kabinetnya, bahkan lembaga-lembaga non struktural lainnya gitu kan. Lembaga-lembaga independen yang semuanya adalah penyelenggara negara. Tentunya bahwa karena yang menjadi komando, yang menjadi RI1 kalau bicara RI1, karena yang paling seksi dari semua jabatan pejabat negara adalah presiden kan. Orang setelah menjadi ketua DPR, bahkan setelah menjadi ketua MPR pun sebagai majelis tertinggi kalau dulu tidak puas kalau belum menjadi presiden. Ya. Karena kekuasaan eksekutif, kekuasaan negara semuanya ada di tangan presiden karena merangkap sebagai dua fungsi kan kita itu sebagai kepala negara juga sebagai kepala pemerintahan yang tugasnya tadi yang melaksanakan kebijakan-kebijakannya yang seharusnya memang berdasar pada dasar negaranya. Kalaupun tidak bagaimana kan gitu, dirasa kurang adil kan ada fungsi-fungsi kontrol dari yang lainnya. Makanya coba Anda lihat di bab 3 ya, ada lembaga suprastruktur politik, ada lembaga infrastruktur politik. Ya. Ketika misalnya di sini ya, kalau yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar yang 45 yang sekarang, memang nggak ada lembaga tertinggi. Di sini semuanya lembaga tinggi ya. Di atasnya Undang-Undang Dasar. Di sini misalnya presiden itu eksekutif ya. Itu presiden dibantu oleh wakil presiden dan juga para menteri-menterinya. Di sini misalnya ada yang MA ya, MK, MA, KY ini yudikatif. Ya. Di sini juga ada yang legislatifnya ya, ada MPR. Nah MPR itu anggota MPR itu ada dua. Dari mana diambilnya? Dari dua lembaga yaitu DPR dan dan DPD. Ya. Kalau dulu sebelum amandemen memang tertinggi di sini MPR di atas semuanya karena dulu MPR memilih presiden. Nah, bahkan di sini juga ada lembaga yang disebut dengan BPK kalau sekarang ya, pengawasan masalah keuangan. Nah, ketika di sini ada eksekutif dan legislatif, selain mereka itu DPR dan presiden itu bisa membuat undang-undang untuk bekerja sama membuat peraturan-peraturan pemerintah ya. Tetapi ada juga fungsi legislasi dari presiden, yaitu sebagai melakukan check and balance kepada presiden DPR itu. Jadi ada kalau misalnya melenceng misalnya presiden membuat kebijakan, maka tugasnya siapa yang mengingatkan secara formal? DPR seharusnya ingatkan, lu presiden kalau buat aturan harus benar dong gitu kan. Harus adil untuk masyarakat. Jadi ada fungsi kontrol. Tidak peduli misalnya apakah DPR-nya. Misalnya anggota DPR sekarang banyak dari partai politik merah ya, dari PDIP. Pak Jokowi juga dari PDIP. Sudah masuk di ruangan pemerintahan mereka bukan lagi partai politik. Tapi sudah menjadi dua lembaga yang berbeda. Walaupun di sini anggota DPR dari PDIP, kalau Pak Jokowi keliru ya ingatkan. Puan Maharani ketua DPR. Pak Jokowi ini kebijakan tentang undang-undang ini tidak baik nih. Karena kita ini presidensial. Jadi fungsi DPR harusnya seperti itu. Tapi ada pergeseran makna hari ini memang yang melenceng dari proses penyelenggaraan negara kita.
ya tidak jalan fungsi kontrol itu. Karena DPR dan Presiden ya mereka berkomplot misalnya ya, membuat sebuah kebijakan, makanya berlomba-lomba supaya semua anggota DPR, fraksi di DPR harus pro ataupun berkoalisi dengan pemerintahan. Biar kalau ada kebijakan-kebijakan negara, kan semuanya harus tanda tangan Presiden ya, undang-undang itu. Semuanya kan nyaris di tangan Presiden. Butuh dukungan dari DPR. Jadi fungsi kontrolnya tidak jalan gitu sekarang itu. Yang berjalan hanyalah fungsi kerjasama membuat aturannya. Ya masih mending kalau aturannya misalnya yang dibuat oleh kong kali kong antara kedua fraksi atau kedua pihak ini untuk rakyat ya, sebagaimana dalam Pancasila. Tapi kan kalau misalnya mereka tertekan oleh kepentingan-kepentingan ya ini yang bermasalah. Oleh kepentingan politik mereka, oleh kepentingan asing misalnya. Nah, bagaimana kalau ini tidak jalan? Apakah kita tidak punya peran sebagai yang di luar? Ya ada, kan ada lembaga yang lainnya ya. Media massa, ormas, mahasiswa. Ada fungsi kontrol, dan dijamin juga oleh Undang-Undang Dasar. Ya. Jadi setiap warga negara itu berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat, secara lisan maupun tulisan. Jadi ada kalanya kalau misalnya pertimbangan antara DPR dan Presiden dalam membuat kebijakan, selain pertimbangan politik mereka, juga lihat suara-suara dari kelompok-kelompok di luar media massa. Nuansa kebatinan masyarakat ini bagaimana? Misalnya dulu ya, jangankan membuat undang-undang. Ketika kita dulu membuat undang-undang dasar, undang-undang yang paling tinggi di sini kan UUD, betul ini adalah hanya tugas MPR ya yang bisa mengamandemen undang-undang dasar itu. Ketika reformasi, kenapa MPR bisa bekerja dengan baik atau dengan leluasa ketika mau mengamandemen undang-undang dasar? Karena nuansa kebatinan masyarakat mendukung bahwa Undang-Undang 45 itu harus dirubah. Apa yang melatar belakanginya? Ada kekuasaan presiden yang tak terbatas ya saat itu ya. Karena Orde Baru bisa berkuasa Pak Soeharto menjadi presiden tanpa melanggar Undang-Undang Dasar selama 32 tahun. Legal, formal ya. Beda kasus dengan Bung Karno yang diangkat langsung, itu jelas pelanggaran terhadap UUD. Tapi kalau Pak Harto legal. Karena ternyata ada kelemahan dari Undang-Undang Dasarnya 5 tahun dan dapat dipilih lagi. Akhirnya ketika MPR mengamandemen, masyarakat mendukung karena nuansa isu-isu aktualnya saat reformasi adalah batasi masa jabatan presiden. Jadi itu pertimbangannya ketika MPR bekerja ya masyarakat mendukung, nggak ada yang mengganggu gitu kan. Itu pun harusnya seperti itu DPR juga misalnya. Ketika mau undang-undang KPK itu direvisi biar nggak ada gejolak, seharusnya kalau bisa dengarkan suara-suara rakyat misalnya, suara-suara aktivis, suara-suara ahli hukum. Ternyata di kita itu kurang jerak hukum bagi koruptor itu, kurang tegas. Sehingga ketika mau mengamandemen, mau merubah UUD undang-undang KPK itu, Presiden DPR itu memperberat hukuman bagi para koruptor dan mempermudah KPK untuk menindak kasus-kasus korupsi itu. Kan malah sebaliknya ya, membuat KPK semakin susah untuk menyelidik kasus korupsi karena ada dewan pengawas, minta izin dulu ke dewan pengawasnya. Dan yang kedua, hukumannya pun malah ringan ya. Makanya Joko Chandra sebagai penjahat terbesar setelah reformasi kan BLBI hanya dihukum 3,5 tahun. Gitu. Jadi ada ketidakseimbangan. Apalagi wacana yang sekarang berkembang misalnya. Ada wacana mengubah kembali amandemen, memperpanjang masa jabatan presiden dari 5 tahun menjadi 7 tahun atau ditambah lagi masa jabatannya dari 2 periode menjadi 3 periode. Itu boleh-boleh saja MPR melakukan hal itu. Ya, selama memenuhi syarat ya. Kan minimal 2/3 dari anggota MPR harus menyetujui rancangan amandemen itu. Tetapi nuansa masyarakat bagaimana? Apakah ada suara-suara dari saking cintanya pada Pak Jokowi misalnya? Jangan sampai ada pemimpin baru di luar Pak Jokowi misalnya. Sehingga ketika MPR melaksanakan amandemen pun itu masyarakat oke-oke saja gitu ya. Jadi harus turut pada nuansa kebatinan masyarakat apapun aturannya. Gitu ya.
Sekali lagi bahwa kalau seandainya kedua pihak itu tidak lagi bisa bekerja dengan baik misalnya, jauh dari suara rakyat dan jauh dari aturan-aturan dasar ini, makanya penting ya kontrol sosial di masyarakat ya. Dari media massa, salah satu fungsi media massa alat kontrol juga ya. Bukan tidak boleh ya media misalnya menjadi alat kuasa juga, kan media juga banyak yang pro terhadap kekuasaan ya. Dulu juga zaman Orde Baru sama, hampir semua televisi pro terhadap kekuasaan. Sekarang juga mungkin hanya beberapa televisi yang kritis ya. Karena semuanya ketika Pilpres hampir semua televisi kan pro terhadap penguasa. Itu kan nggak masalah. Tapi kan demokrasi tidak akan berjalan ya. Karena nggak ada evaluasi yang strategis dari penguasa. Kalau misalnya semua pihak misalnya partai pendukung sekarang banyak di parlemen, di kekuasaan, media massa semuanya memuji-muji, aktivis semuanya memuji-muji, mahasiswa semuanya memuji-muji, bagus ya, infrastruktur pro rakyat, silakan memuji ya gitu kan. Tapi kan biasanya kalau dengan pujian itu kan malah membuat kekuasaan itu besar kepala, gitu kan, tidak merasa bersalah, tidak ada kelemahan. Makanya pentingnya oposisi, pentingnya bisa kontrol sosial baik dari DPR yang sekarang mungkin tumpul karena hanya 2 partai politik pun tidak jelas tuh ya kritikannya, apalagi tunjang dengan banyaknya media massa yang juga tidak begitu kritis ya, sehingga ya pemerintah ya enjoy aja gitu kan terhadap situasi yang mungkin ini berbahaya ya bagi masa depan bangsa gitu. Mungkin seperti itu. Karena memang beberapa aturan, beberapa hal ya ataupun keadaan di masyarakat sendiri itu banyak sekali masalah ya. Tapi kadang-kadang ya terpental oleh hal-hal yang tadi gitu ya. Jadi itu ya pertanyaan dari siapa? Dari teman kamu tadi Sinta ya? Siapa? Yang dari kelas A itu bahwa memang ada beberapa peran-peran yang harusnya berjalan gitu kan. Dan kalaupun tidak berjalan dari peran-peran lembaga yang dibayar oleh kita untuk melakukan sebuah saling mengoreksi diri, kan sejarah kita pernah melihat juga ada biasanya people power turun gitu ya. Bahkan dulu Bung Karno ketika deadlock di MPR di Konstituante, makanya ada dekret ya. Presiden itu kan sebuah perubahan dibuat dalam secara radikal ya oleh presiden waktu dekret. Bahkan reformasi yang terbaru juga itu melihat ketika nuansa kepentingan di elit di politik di lembaga tinggi tidak berjalan, maka masyarakat turun tangan ya untuk merubah segalanya. Dan itu hal yang sering terjadi di beberapa negara demokrasi ya. Kalau memang perubahan ketika sebuah lembaga-lembaga yang kita percaya tidak lagi dipercaya, atau ketika ada distrust kepada lembaga-lembaga yang mengurus negara ini. Oke, itu ya. Silakan sekarang ada lagi. Lanjut ke yang lain. Saya Pak izin bertanya. Siapa? Disi Pak dari kelas A NPM 012. Oke, silakan Disi. Maaf mengenai tadi karena tadi jika saya on cam suaranya putus-putus dan saat tadi saya mencoba off cam untuk on mic jaringannya jadi trouble jadi reconnecting Pak. Sebelumnya mohon maaf ya Pak. Oke, silakan lanjut aja ke pertanyaannya Pak. Pertanyaannya begini ya Pak, izin bertanya. Pada YouTube Bapak di menit 9:29 kan implementasi Pancasila mengalami banyak kendala ya Pak. Nah, apa yang menjadi kendala bagi Pancasila dalam usaha mempersatukan bangsa dan apa sih Pak contoh konkret Pancasila sebagai pemersatu bangsa tersebut? Terima kasih Pak. Oke, Pancasila contoh konkret sebagai pemersatu bangsa ya. Kalau kita lihat bahwa finalisasi Pancasila ya ketika disepakati oleh the founding fathers kita itu kan salah satu konsensus ya. Jadi memang Pancasila itu beda dengan doktrin ideologi yang lain ya, apakah liberalisme maupun kapitalisme maupun komunisme. Karena Pancasila itu adalah konsensus bersama ya. Ketika katakanlah 2 golongan yang berseteru tentang konsep bernegara ya, Islam kebangsaan dan nasionalisme kebangsaan, lahirlah misalnya 5 sila di PPKI yang disahkan tanggal 18 Agustus, itulah salah satu bentuk pemersatunya. Bahwa dengan perbedaan pendapat terbuka dengan musyawarah, maka ada kesepakatan yang harusnya disepakati ya. Dan itu bersatu ya. Akhirnya
para pendiri bangsa kita bisa bersatu. Tapi kan itu awal segalanya kan, akhir dari, bukan akhir segalanya tapi awal dari segalanya. Nah, adapun misalnya sekarang mengalami ujian-ujian yang terbesar ya dari bagaimana melaksanakannya secara objektif, kalau kita kaitkan dengan bab 3 hari ini, bahwa kita lihat ya setelah reformasi, jangan jauh-jauh juga misalnya ke di sini ya, ke undang-undang ataupun ke aturan-aturan di sini ya. Tapi ada beberapa konsep-konsep bernegara dalam Undang-Undang Dasar 45 itu yang dianggap tidak sejalan dengan sila-sila Pancasila. Makanya kita akan melihat ya, mungkin juga di tabel yang saya upload di materi gitu kan. Kalau bicara sila pertama itu ya, terus setiap sila Pancasila itu punya inti sila ya. Katakanlah sila pertama adalah ketuhanan. Bagaimana supaya bertuhan itu masyarakat itu dijelaskan dalam pasal 29 kan ya, tentang bagaimana negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk ya untuk memeluk agama dan beribadah. Katakanlah konkretnya di sana di kita ada 6 agama yang diakui oleh negara kita. Di samping mungkin sekarang juga diakui beberapa aliran kepercayaan. Yang penting ya jangan sampai ateis misalnya. Itu oke gitu ya. Sampai situ. Termasuk mungkin juga sila-sila yang lainnya. Dalam sila kelima misalnya pasal 33 Undang-Undang 45 tentang bumi, air, tentang ekonomi berarti ya. Sampai Undang-Undang 45 itu tidak ada persoalan ya, karena masih dijaga bahwa semuanya dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat. Kalau untuk ekonomi, itulah ekonomi Pancasila kalau berbicara ekonomi Pancasila. Nah kemudian yang contoh misalnya yang agak sedikit menyimpang dari Pancasila adalah sila keempat. Ya. Apa bunyi sila keempat? Ada, coba Disi bisa membacakan alinea keempat. Disi Astriani. Halo? Coba sila keempat lengkapnya bunyinya bagaimana? Ada yang bisa menyebutkan bunyi sila keempat? Nadia Restina. Bagaimana bunyi sila keempat? Izin menjawab, Pak. Silakan. Maaf, Pak, jaringannya tadi putus-putus juga. Sila keempat berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ya, itu adalah bunyi tentang hal apa itu? Kalau berbicara sila pertama adalah agama, ketuhanan, kalau sila kelima ekonomi, kalau sila keempat itu apa? Demokrasi ya, Pancasila. Jadi demokrasi Pancasila kita adalah sila keempat, demokrasi Indonesia. Tapi demokrasi yang Anda pahami itu apa coba? Waktu Anda sekolah, yang paling Anda pahami, yang paling Anda ingat waktu sekolah, apa demokrasi itu apa? Pengertiannya. Izin menjawab, Pak. Siapa? Sarah. Sarah Fauziah. Jadi demokrasi itu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Oke. Jadi ada demokrasi yang dalam sila keempat ya. Sementara yang disebut oleh Sarah itu adalah dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat itu demokrasi, itu pendapat siapa? Ada yang tahu nggak itu pendapat siapa? Itu demokrasi mana? Betul, dari oleh untuk ya? Amerika, Pak. Abraham Lincoln. Ya, itu pidato mantan Presiden Amerika Serikat Abraham Lincoln abad ke-18-an itu. Itu demokrasi Amerika Serikat. Karena di Amerika Serikat itu kan bebas, liberal ya, dari oleh untuk rakyat. Karena semuanya suara rakyat gitu kan. Makanya Pilpres wujudnya, pemilihan umum presiden sudah ada di semenjak negara itu merdeka. Kita merdeka setelah 200 tahun
Amerika merdeka tahun mereka abad 17, kita abad 20 kan merdekanya gitu. Abad 18 ya, 1776, kita abad 20, hampir 200 tahun selisihnya. Apakah para pendiri bangsa kita sudah tahu nggak bahwa ada demokrasi langsung di Amerika? Tahu tentunya, kan jauh levelnya kan, jaraknya. Pasti tahu di Amerika ada pilpres. Tapi kenapa nggak waktu tahun 45 dalam Undang-Undang Dasar nggak ada pilpres? Makanya sila keempatnya permusyawaratan perwakilan. Makanya dulu itu presiden dipilih oleh MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Namun setelah reformasi ya hilang ya sila keempat itu. Karena semuanya dipilih langsung oleh rakyat. Presiden, wakil presiden, semuanya juga dipilih rakyat ya. DPR sudah apalagi dari dulu kan. Bahkan sekarang sudah milih orangnya bukan lagi milih partainya. Belum lagi kepala daerah. Jadi itu ya salah satu contoh konkret ya. Saat ini kita ini menerapkan demokrasi yang mana ya. Karena memang kelemahan dari amandemen Undang-Undang 45 kalau kita tarik dengan masalah yang tadi di awal yang dibahas di awal, harusnya kan yang dibatasi, yang dirubah dalam amandemen itu hanyalah batasan presidennya kan. 5 tahun dan dapat dipilih lagi untuk 1 kali masa jabatan. Sampai situ harusnya mengubahnya. Tetapi pada akhirnya reformasi mengubah tata cara pemilihannya. Dari MPR menjadi pemilihan umum presiden. Sebagaimana demokrasi yang ada di negara-negara barat. Berarti dalam sisi demokrasi pun sebenarnya kita ini sudah tidak lagi melaksanakan demokrasi Pancasila. Ya, kalau kita mau tekstualnya mau melihat sila keempat. Jangan-jangan memang nggak cocok demokrasi langsung. Ketika pilpres kan harusnya kan tambah dewasa masyarakat. Harusnya kan betul nggak? Kita sudah mengalami 4 pilpres. 2004 mungkin sedikit ada kekacauan, wajar. 2005, 2009, 14. Sekarang kalau kita lihat imbas dari pilpres terbawa sampai ke ranah-ranah setelah pilpres kan, terutama pada masyarakatnya. Sekalipun misalnya kemarin 2019 sampai Pak Jokowi dan Prabowo Sandi sudah masuk ke istana, ternyata di kalangan bawahnya di masyarakatnya masih terpecah belah. Ada yang pro, ada yang kontra terhadap pemerintahan hari ini misalnya. Ini apakah itu murni kesalahan masyarakat misalnya karena nggak bisa dewasa? Atau memang aturannya ini yang salah gitu. Kita membuat aturan yang memang nggak sesuai dengan kultur kita di sininya. Mungkin nyaris hilang ya budaya musyawarah. Dan kalau bicara tadi pertanyaan pokoknya adalah bagaimana mempersatukan bangsa kita, kan sila ketiga persatuan Indonesia itu adalah nasionalisme Indonesia ya, yang wujud hakikatnya persatuan itu kan bukan persamaan pendapat maknanya kan, harus sama pendapatnya misalnya. Bersatu itu bukan berarti ya pemerintah tunduk pada kehendak penguasa misalnya. Kamu jangan melawan pemerintah, harus setuju itu sama pemerintah, bukan itu makna. Kadang-kadang mungkin beda maknanya ya. Penguasa menginginkan bahwa persatuan itu adalah ketika masyarakat bersatu, tidak ada yang mengkritik. Jadi mereka itu ahistoris ya. Jadi konsep persatuan yang kalau kita lihat, saya sering mengatakan mungkin di awal pun bahwa Pancasila itu lahir, bahkan bangsa Indonesia itu lahir bukan karena persamaan pendapat, tapi karena perbedaan pendapat. Lalu bagaimana untuk menyatukan? Karena ini tanggung jawab negara. Jadi kemampuan negara sebenarnya, kemampuan penyelenggara negara adalah memanage perbedaan. Itu persatuan itu. Karena kita mau di bagaimanapun sudah berbeda. Agamanya berbeda, bahasanya berbeda, kan? Kultur politiknya berbeda, pilihannya pun berbeda. Tapi kalau disamaratakan nggak mungkin, gitu kan? Tapi mampu nggak negara memanage perbedaan itu? Itu harusnya kan yang harus dimiliki. Makanya membutuhkan seorang bagi sebuah negara yang sebesar kita ya. Jadi memang bukan sekedar kita memiliki presiden lewat pilpres lalu terpilih langsung dengan berbagai cara dan akhirnya harus kita ikuti, harus kita puji terus, tapi secara kepemimpinannya, leadershipnya mampu nggak untuk memanage perbedaan itu ya.
Ya repot juga. Solusinya misalnya jika ada yang berbeda pendapat daripada musyrikin, udah kita hukum aja. Kalau ada kelompok yang berbeda pendapat terus, bubarkan saja misalnya ormasnya atau partai politiknya atau apa-apanya. Itu tidak menyelesaikan masalah. Malah membuat masalah baru gitu kan. Itu mungkin jadi kalau kondisi hari ini kenapa kita tidak bersatu ya, kalau lihat dari sisi tadi aturan-aturan yang mungkin banyak aturan yang tidak lagi menempatkan Pancasila sebagai pondasi bernegara, karena sistem yang dibangun sudah sangat bebas ya, sistem keterbukaan dalam era reformasi. Ditunjukkan juga dengan ya yang sekarang berkuasa itu merasa ya berkuasa saja ya. Kalau tidak siap, tidak mampu menerima perbedaan ya. Makanya dalam Pancasila itu sebenarnya semuanya, nanti ada bab filsafat ya, di sistem filsafat semuanya harus saling mendukung antara satu sila dengan sila yang lainnya. Jadi kalau misalnya sila pertama juga itu kan jangan mentang-mentang kita bebas untuk beribadah. Jangan mentang-mentang kita ini bebas memilih agama, tapi bagaimana agama ini kita laksanakan? Agama itu harus menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Ada sila menjiwai kemanusiaan. Sama manusia kan? Kita bukan hanya sebagai satu agama, mungkin kalau sama muslim selesai. Bahkan kadang-kadang kan di antara muslim pun berbeda pendapat. Oke, itu nggak masalah lah. Yang penting kita sudah punya keyakinan yang masing-masing misalnya. Apakah keyakinan dalam beribadah, agama, maupun keyakinan dalam hal misalnya fikih ibadah kalau bagi sama muslim. Tapi kita kan sama manusia, betul nggak? Kita ada sila kedua. Bagaimana kalau kita sudah berbeda pendapat dalam sisi fikih ibadah, kalau misalnya yang satu misalnya ormasnya NU, Muhammadiyah, Persis, ada yang sukanya pakai pakaian misalnya gamis dan sebagainya, ya kayak kearab-araban. Kemudian ada juga yang pakaiannya biasa-biasa aja, yang penting sama muslim, apalagi dengan yang berbeda agama. Oke, itu sila pertama, yang penting prinsipnya semuanya beribadah, punya keyakinan. Karena kita sama-sama manusia kan, mau yang NU, mau yang Muhammadiyah, mau yang Kristen, Protestan, mau yang Katolik, manusia semuanya. Itu sila kedua yang harus dibawa. Kemudian bagaimana untuk melihat sila kedua, kalaupun kita kermah kita sebagai makhluk Tuhan, sebagai manusia juga sebagai satu bangsa. Ya, sila ketiga, Persatuan Indonesia. Satu bangsa kita itu. Gak apa-apa berbeda pandangan, berbeda apapun gitu. Tapi kita satu bangsa, gitu kan? Kalau ada masalah bagaimana? Sila keempat ada prinsip musyawarah. Ya musyawarahkan, dialog dengan baik. Kok kenapa kamu seolah-olah selalu mengkritik pemerintah ataupun bagaimana? Ya dialog, makanya ada musyawarah. Dialog aja, ajak dialog dulu sebelum menghukum. Baru aja melihat dikritik langsung dihukum, langsung ditangkap. Undang-undang ITE misalnya sekarang kan senjatanya. Harusnya ajak dulu musyawarah. Ya. Lalu jangan-jangan persoalannya bukan di persoalan agama yang berbeda-beda, perbedaan memandang sebuah agama Islam pun karena ada yang Islamnya ke Arab-Araban dan ada yang ke ISIS dan sebagainya, mungkin bukan masalah itu. Mungkin juga bukan masalah manusia sebagai kita sudah saling menghargai sebenarnya sama manusia itu. Atau kita pun sebenarnya semuanya sudah merasa, baik itu yang pro yang kontra, semuanya sudah merasa kita ini cinta pada Indonesia. Sila ketiga. Dan kita ini jangan-jangan sudah ada sih usaha untuk musyawarah dialog pernah. Jangan-jangan mungkin masalahnya di sila kelima. Mungkin yang sekarang menjadi persoalan adalah keadilan yang hilang misalnya. Nah kalau seandainya mungkin ya, sudah adil, hukumnya sudah adil, ekonominya sudah adil, sebagaimana tujuan bernegara kan, sudah terlindungi, sudah mensejahterakan, sudah mencerdaskan, ya mungkin tidak akan meminimalisir ya perbedaan-perbedaan itu. Jadi bisa beberapa faktor. Dan ini yang bisa menjawab itu adalah sebenarnya tadi kembali kepada penyelenggara negara. Kalau ibaratnya sekarang ini bangsa kita hari ini memiliki sebuah masalah, kalau misalnya ada orang kesehatan kan biasanya penyakit ya, masalah dalam tubuh itu kan penyakit, betul nggak? Kalau ada penyakit itu apa sih obatnya? Yang mana yang harus diobati? Seorang dokter harus bisa mendiagnosis penyakitnya. Jangan sampai begini misalnya.
Ada orang datang ke rumah sakit, ke klinik, ataupun ke dokter, ke perawat, atau Anda ke ahli gizi misalnya. Harusnya yang diobati itu adalah karena dia sebenarnya penyakitnya adalah penyakit mata. Tapi dokter malah mau operasi jantung misalnya. Ini nggak akan sembuh. Ya mungkin hari ini kita ini sebenarnya ada masalah di negara kita hari ini misalnya. Tapi apakah negara ini tepat nggak dalam menyelesaikan masalahnya? Jangan-jangan bukan pada persoalan umat Islam yang radikal mungkin masalahnya. Mungkin ada hukum yang tidak adil, mungkin. Kan itu bisa kemungkinan seperti itu. Kalau seandainya pembenahannya bagaimana pemerintah menciptakan dulu keadilan hukum dan keadilan ekonomi, ya. Mungkin orang-orang yang mengkritik pemerintahan pun mungkin tidak akan berkurang, ya, karena semuanya sudah angkat jempol pada pemerintah. Bagus di pemerintah. Sudah adil ya, ekonomi tumbuh dengan baik, ya. Hukum tidak pandang bulu dan sebagainya. Saya yakin kalau dengan seperti itu, sebagaimana dalam tugas-tugas negara dalam dasar negaranya, perlahan kepercayaan itu akan tumbuh ya ketika pemerintah itu adil gitu. Itu mungkinnya seperti itu. Oke, silakan. Ada lagi yang mau dibahas atau mau bertanya? Untuk jadwal ujiannya mau hari apa? Senin pagi? Apa coba biar kan ini bisa kita yang menentukan ya. Kita nggak perlu nunggu jadwal dari jurusan lah. Kalaupun ada kan kita bisa bersepakat aja, tergantung kita aja. Apa kita sepakati? Siapnya kalian hari apa? Kalau Senin, Selasa siang gimana Pak? Ya? Hari Selasa siang. Selasa siang pukul 1. Terserah gimana Bapak aja. Soalnya Oke, Selasa jadwalnya pagi aja ujiannya. Apa? Pagi Anak aja. kelas gizi ujiannya pagi aja. Hari Selasa itu. Oh, jadi dengan saya siang gitu. Siap nggak? Kalian sepakat nggak? Siang, setelah zuhur ya. Selasa siang. Ya untuk sementara mungkin persiapannya saya mungkin berbeda dengan ke yang lain ya. Untuk ke gizi, paling tidak Anda menyiapkan ketika ujian jaringan stabil ya. Mau pakai HP, mau pakai laptop itu silakan, jaringan stabil. Dan usahakan gunakan email yang sesuai dengan classroom-nya gitu ya. Itu aja. Biar semuanya langsung beres gitu ya, langsung selesai. Jadi untuk materi-materi ya 1, 2, 3 sampai bab 3 aja yang bebas hari ini ya. Insya Allah tidak jauh dari apa yang saya sering sampaikan. Oke, silakan masih ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya Pak. Oke, Disi. Metode ujiannya kan pakai kuisis sih Pak. Ya. Itu dikasih waktunya berapa soal, berapa menit Pak? Terus kira-kira berapa soal ya Pak? Terima kasih. Ya, soal ada 50 soal ya. Satu soal itu 30 detik ya. Tapi bisa 2 kali. Maksudnya 2 kali itu ya nih. 2 kali itu bukan 2 kali login ya. Setelah Anda selesai mengerjakan satu putaran, kan misalnya apakah mau bisa dicek lagi 1 kali lagi itu. Paham nggak? Jadi Anda selesaikan dulu 1 putaran misalnya. Selama 30 detik itu semuanya sudah selesai. Nah, kemudian Anda kalau misalnya udah merasa yakin ya udah. Yang itu aja. Tapi kalau misalnya merasa ada yang mau diperbaiki, bisa 1 kali lagi. Tapi jangan login jangan 2 kali, karena kalau 2 kali login itu gak akan gagal gitu ya. Masih pakai yang itu yang tadi. Jadi saya men-settingnya 2 putaran ya. 2 kali percobaan. Dan biasanya saya melebihi waktu ya. Jangan panik lah ya. Kalau waktu misalnya walaupun saya dijadwalkannya 1,5 jam ataupun 2 jam, ya prinsipnya Anda mengerjakan aja gitu ya prinsipnya. Tenang dan itu. Ada lagi nggak? Oke, saya kira cukup ya. Silakanlah untuk yang pendalamannya Anda tinggal ulang-ulang baca-baca materi ya. Mungkin saya akan random soal dan sebagainya. Dan sudah banyaklah di dalam catatan, dalam tugas-tugas Anda baca-baca lagi, termasuk juga mungkin di beberapa uraian-uraiannya boleh Anda baca ulang-ulang lagi. Sekian, mohon maaf apabila ada yang
Kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih, Pak. Makasih, Pak.